Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Inovasi Energi. Dan di video kali ini kita akan merakit baterai pack. Jenis baterainya adalah lithium ion. Bagaimana videonya? Yuk simak terus. Sebelum mulai video, silahkan subscribe channel ini, karena subscribe kalian bisa membuat channel ini menjadi berkembang. Ya teman-teman, sekarang di hadapan kita ada sebuah baterai. Dan baterai ini emang bentuknya agak berbeda ya teman-teman ya. Bentuknya kotak seperti ini. Dan baterai ini adalah baterai lithium ion ya teman-teman. Lithium ion bekerja di nominal tegangan di 3,6 sampai 3,7 volt. Dan baterai ini saya dapatkan dari teman saya yang kebetulan dia punya project sisa ya, dan diberikan kepada saya, dan kebetulan jumlahnya cukup untuk saya buat menjadi baterai pack. Dan saya butuh baterai ini sekitar 7 buah karena nanti akan saya seri baterai ini jadi 7 seri sehingga bisa menggunakan sistem 24 volt DC. Dan ini emang bentuknya agak unik ya teman-teman ya, seperti apa ya, irisan tempe kali ya. Tapi ya sudahlah, memang baterai ini emang agak spesial bentuknya. Dan baterai ini sebenarnya kalau dilihat dari bentuk ya, baterai ini tuh seperti lithium polimer, tapi di dalamnya kata teman saya itu nggak mengandung lithium polimer. Walaupun nanti lithium polimer itu dia tegangan kerjanya hampir mirip-mirip seperti yang saya jelaskan tadi, antara lithium polimer dan lithium ion tuh sama. Nih di sini udah saya ukur di 3,61 waktu ketika dia datang ya. Nah, baterai ini datang saya udah ukur 3,61 dan udah saya cas, sudah saya pakai. Tentunya tegangannya sudah tidak 3,61 lagi ya. Baiknya sih kita cek dulu pakai multitester. Karena kita harus tahu dulu tegangan aktualnya sekarang berapa, karena udah kemarin sempat saya pakai ya. Ya, kita cek dulu. Oke. Tegangannya sekarang aktualnya adalah 3,779. Jadi tegangan ini mendekati 3,8 volt ya. Ini tegangan ini nih sebenarnya tegangan nominalnya dia, tapi dia bisa dicas sampai batas tegangannya itu di 4,2 volt. Dan nanti gimana merangkainya untuk baterai ini? Baterai ini dirangkai menggunakan ini ya, ada alatnya sebentar. Nah, ini adalah join seri ya. Join seri untuk menggabung antara baterai satu dengan baterai lainnya. Dan nanti konfigurasinya plus min, dan minnya ketemu plus, lalu ke min lagi, dan begitu seterusnya sampai semua nanti jumlahnya adalah 7 baterai. Dan baterai ini kenapa saya pilih? Karena baterai ini memiliki efisiensi yang cukup tinggi ya teman-teman. Ini bisa dikuras benar-benar sampai habis dan lebih bagus efisiensinya ketimbang baterai VRLA yang saya punya sebelumnya. Dan ini udah saya siapkan BMS. Nah, BMS-nya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah BMS, yaitu Battery Management System, di mana perangkat ini
bertugas untuk membatasi antara low voltage dan high voltage-nya, maksudnya batas bawah dan batas atasnya. Dan ini kapasitasnya adalah 20 ampere. Ya, konfigurasinya adalah 7S ini ya. 7 seri. Ini untuk lithium ion dan lithium polimer. Dan sebelum saya rangkai, saya sudah siapkan box untuk nanti melindungi baterai ini atau sebagai tempat juga. Nih, boxnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini saya beli merek Legrand ya. Dan tutupnya juga udah saya siapkan. Berikut ini ada terminal 2 dan ini positif dan negatif. Dan ini ada display untuk baterai, persentase baterai dan tegangannya ya. Dan yuk kita rangkai baterainya. Oke teman-teman, sudah selesai merakitnya dan sekarang coba kita ukur ya. Ya, coba kita ukur dan di sini kutub plus dan di seri ya, kutub plus minus terus silang lagi ke sini plus dan minus dan seterusnya ya sampai di posisi di bawah sini ya. Ini kutub minusnya ya, dan di sini kutub plus. Kita ukur berapa sekarang tegangannya setelah kita rangkai dan ternyata diketemukan di 26,47 ya. Nanti BMS fungsinya dia akan mengontrol setiap sel baterai. Jadi kan ada 7, jadi nanti yang dikontrol juga harus 7 ya, BMS-nya yang untuk 7S, makanya saya beli yang 7S yang seperti ini ya. Ini kabelnya ada 8 dan patokannya ada di kabel merah ini. Nanti lebih lengkapnya kita pasang ya. Oke teman-teman, sekarang saatnya memasang BMS. Ini udah saya pasangi kabel ya. Jadi yang di connect kabel besar ini nanti ke kutub minus ya. Seperti ini nanti kira-kira yang B itu begini, nanti kita connect seperti ini, lalu nanti ini ke charger atau ke beban nanti, karena BMS ini bisa dua arah ya teman-teman ya, bisa untuk charging dan untuk discharge juga. Dan ini udah saya pasangi sepatu kabel nih seperti ini supaya nanti connect ke sininya lebih mudah ya teman-teman ya. Tapi walaupun ini agak kebesaran, nanti kita kondisikan aja supaya tetap bisa dipasang. Oke, sekarang ini kita pasang pertama di kutub minus dulu, sama seperti ini ya. Jadi pertama kita ambil kabel, ini kan total ada 8 kabel ya. Ada 8 kabel. Dan ini yang paling akhir nih. Nah, kabel ini, hitam ini, posisinya di sini nanti. Ya, posisinya di sini, kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya kita pasangi kabel yang plus. Nah, ini sebenarnya plus semua nih, yang hitam dan putih. Dan ini kita urut ya. Ini harus berurutan teman-teman, karena di sini emang
Oke teman-teman, sekarang panas nih nantinya, tapi ini udah solid sih, nggak akan lepas. Mungkin akan kita tambah lagi nanti double tip supaya dia tidak gerak, tapi sepertinya sudah bagus sih, nggak akan gerak ini. Ya, sekarang kita connect antara plus dan minus dengan minus ya. Mungkin minus aja dulu. Ya. Oke teman-teman, jadi ini udah jadi ya, seperti ini tampilannya. Ya, seperti itu. Ini ada indikatornya di sini. Ya, sekarang baterainya terisi sudah 96 ya, 96%, hampir penuh. 26,2. Yuk kita cek dulu, kita make sure dulu sama kalau kita cek pakai ini gimana, multitester apakah sama ya. Kalaupun ada perbedaan sedikit oke lah ya, toleransi lah ya. Ini 26,6 ya, dan ini 26,2 dan di multitester 26,3, jadi selisih 0,1 volt. Oke lah, toleransi lah. Dan di sini ada indikator untuk temperatur ya. Ini 29 derajat. 29 derajat ini berdasarkan dari panas dari terminal ini ya, di posisi di dalam yang tadi kita sudah sambung dengan baterai ya, seperti itu. Jadi teman-teman, baterai pack ini bisa kita gunakan juga untuk selain untuk baterai PLTS, bisa juga untuk energi yang kita simpan ketika kita misalkan ada di antara teman-teman yang suka camping. Ini kita bisa pakai juga sebagai power. Nanti tinggal dilengkapi dengan inverter supaya bisa ngecas HP ke 220 ya. Mungkin penerangan atau radio, banyak hal sih yang bisa kita pakai kita bisa manfaatkan dari baterai pack ini. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar di kolom paling bawah. Dan jangan lupa subscribe dan tetap kreatif. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.